Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai video kali ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Albert Chandra dengan NIM 1821042 dan teman saya Jason Husin dengan NIM 1821007. Kami merupakan mahasiswa jurusan akuntansi semester 4 di Universitas Katolik Musikalitas Palembang. Kami membuat video ini selaku untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 dari Dr. Mutiara Maimunah, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Akuntan, Certified Accountant, Certified Public Accountant, selaku dosen pembimbing. Selamat menyaksikan. Bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal? Pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Manfaat nyata dari teknologi informasi adalah kemampuannya menangani sejumlah besar transaksi bisnis yang rumit dengan harga yang murah. Karena komputer memproses informasi secara konsisten, sistem teknologi informasi dapat mengurangi salah saji dengan mengganti prosedur manual dengan pengendalian terprogram yang menerapkan pengecekan dan penyeimbangan setiap transaksi yang akan diproses. Hal ini mengurangi kesalahan manusia yang sering terjadi dalam pemrosesan transaksi secara manual. Yang kedua adalah tersedianya informasi yang bermutu lebih tinggi. Aktivitas teknologi informasi yang kompleks biasanya dikelola secara efektif karena kerumitan itu memerlukan organisasi, prosedur, dan dokumentasi yang efektif. Hal ini biasanya menghasilkan informasi yang bermutu lebih tinggi bagi manajemen dan juga jauh lebih cepat daripada sistem manual. Selanjutnya kita akan masuk kepada berbagai risiko khusus pada sistem teknologi informasi. Risiko yang pertama adalah risiko pada perangkat keras dan data. Risiko pada perangkat keras dan data ini juga memiliki berbagai komponen. Yang pertama adalah ketergantungan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak. Tanpa perlindungan fisik yang layak, perangkat keras atau lunak tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Sangat penting untuk melindungi secara fisik perangkat keras, perangkat lunak, dan data terkait dari kerusakan fisik yang mungkin akan diakibatkan oleh penggunaan tidak semestinya, sabotase, atau kerusakan lingkungan seperti api, panas, kelembaban, dan air. Yang kedua adalah kesalahan sistematis versus kesalahan acak. Ketika kita mengganti prosedur manual dengan prosedur berbasis teknologi, resiko kesalahan acak akan berkurang. Namun, resiko kesalahan sistematis dapat meningkat karena setelah prosedur diprogramkan ke dalam perangkat lunak komputer akan memproses informasi tentang semua transaksi yang secara konsisten sampai prosedur yang diprogramkan berubah. Yang ketiga adalah akses yang tidak sah. Karena akses online dapat terjadi dengan jarak jauh, mungkin saja terjadi akses yang tidak sah. Akses yang tidak sah mengakibatkan perubahan yang tidak semestinya dalam program perangkat lunak dan file induk. Yang terakhir adalah hilangnya data. Sebagian besar data pada sistem teknologi informasi disimpan dalam file elektronik yang terpusat. Hal ini dapat meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan file data secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan masuk ke jejak audit yang berkurang. Ini adalah risiko khusus pada sistem teknologi informasi yang selanjutnya. Langsung saja kita masuk. Yang pertama adalah visibilitas jejak audit. Jejak audit yang dimaksud di sini adalah dokumen dan catatan sumber yang memungkinkan organisasi untuk menelusuri informasi akuntansi. Penggunaan teknologi informasi seringkali mengurangi atau bahkan meniadakan jejak audit. Yang kedua adalah keterlibatan manusia yang berkurang. Dalam banyak sistem teknologi informasi, karyawan yang terlibat dalam pemrosesan awal transaksi tidak pernah melihat hasil akhirnya. Karena itu, mereka kurang mampu mengidentifikasi salah saji pemrosesan. Walaupun mereka melihat output akhir, seringkali sulit untuk mengenali salah saji karena hasilnya sering sangat ringkas. Yang ketiga adalah tidak adanya otorisasi tradisional. Sistem teknologi informasi yang canggih
sering memprakarsai jenis transaksi tertentu secara otomatis, seperti penghitungan bunga atas rekening tabungan di bank dan juga pemesanan persediaan apabila tingkat pesanan yang ditentukan sebelumnya telah dicapai. Resiko khusus pada sistem teknologi informasi yang terakhir adalah kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi dan pemisahan tugas teknologi informasi. Yang pertama adalah pemisahan tugas berkurang. Apabila organisasi beralih dari sistem manual ke sistem komputerisasi, komputer akan melaksanakan banyak tugas-tugas secara tradisional yang akan dipisahkan, seperti otorisasi dan pembukuan. Yang kedua adalah kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi. Dengan meningkatnya penggunaan sistem teknologi informasi, kebutuhan akan spesialis teknologi informasi yang berkualitas juga akan meningkat. Banyak perusahaan yang menciptakan fungsi personil teknologi informasi secara keseluruhan, sedangkan perusahaan yang lain meng-outsource manajemen operasi teknologi informasi. Reliabilitas sistem teknologi informasi dan informasi yang dihasilkannya sering tergantung pada kemampuan personil dengan pengalaman teknologi yang memadai. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu adalah pengendalian internal khusus atas teknologi informasi. Pengendalian internal khusus atas teknologi informasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pengendalian umum atau general controls. Nah, general controls ini diterapkan pada semua aspek fungsi teknologi informasi atas keadaan yang tak terduga serta pengendalian perangkat keras. Yang kedua adalah pengendalian aplikasi atau application controls yang berlaku bagi pemrosesan transaksi, seperti pengendalian atas pemrosesan penjualan atau penerimaan kas. Pengendalian umum memiliki 6 kategori. Kategori pertama adalah administrasi fungsi teknologi informasi. Pengawasan, alokasi sumber daya, dan keterlibatannya dalam setiap keputusan kunci teknologi informasi memberikan isyarat tentang pentingnya teknologi informasi. Dalam lingkungan yang lebih kompleks, manajemen dapat menetapkan komite pengendalian teknologi informasi untuk membantu memantau kebutuhan teknologi organisasi. Dalam organisasi yang tidak terlalu kompleks, Dewan dapat mengandalkan kepada pelaporan reguler oleh CIO atau manajer teknologi informasi, agar manajemen tetap mendapat informasi. Kategori yang kedua dari pengendalian umum adalah pemisahan tugas-tugas teknologi informasi. Sebagai contoh, tugas-tugas teknologi informasi harus dipisahkan untuk mencegah personil teknologi informasi mengotorisasi dan mencatat transaksi untuk menutupi pencurian aset. Idealnya, tanggung jawab atas manajemen teknologi informasi, pengembangan sistem, operasi, dan pengendalian data harus dipisahkan sebagai berikut. Manajemen teknologi informasi harus bertanggung jawab mengawasi fungsi teknologi informasi guna memastikan bahwa aktivitasnya telah dilaksanakan sejalan dengan rencana strategis teknologi informasi. Pengembangan sistem. Analisis sistem yang bertanggung jawab atas keseluruhan perancangan setiap sistem aplikasi, mengkoordinasikan pengembangan dan peralihan ke sistem teknologi informasi oleh personel teknologi informasi yang bertanggung jawab memogram aplikasi, serta personil di luar fungsi teknologi informasi yang merupakan para pemakai utama sistem itu. Para programmer tidak boleh mempunyai akses ke data input atau operasi komputer guna mencegah penyalahgunaan pengetahuannya tentang sistem demi keuntungan pribadi. Operasi. Operator komputer bertanggung jawab atas operasi komputer sehari-hari sesuai dengan schedule yang diterapkan oleh CIO. Mereka juga memantau panel pengendali komputer menyangkut pesan tentang efisiensi komputer dan kegagalan fungsi. Pengendalian data. Personil pengendalian input atau output data secara independen memverifikasi mutu input dan kelayakan output. Bagi organisasi yang menggunakan database untuk menyimpan informasi yang digunakan bersama oleh akuntansi dan fungsi lainnya. Administrator database bertanggung jawab atas operasi dan keamanan akses database bersama itu. Kategori yang ketiga adalah pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini mencakup yang pertama, membeli perangkat lunak atau mengembangkan sendiri perangkat lunak di kantor yang memenuhi kebutuhan dari organisasi.
Kunci untuk mengimplementasikan perangkat lunak yang tepat adalah melibatkan tim dari personil teknologi informasi maupun non-teknologi informasi, termasuk para pemakai utama perangkat lunak itu dan auditor internal. Yang kedua adalah menguji semua perangkat lunak guna memastikan bahwa perangkat lunak baru itu kompatibel atau cocok dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada, serta menentukan apakah perangkat keras dan perangkat lunak itu dapat menangani volume transaksi. Kategori yang keempat yaitu adalah keamanan fisik dan online. Keamanan fisik dan online. Pengendalian fisik. Pengendalian fisik yang layak atas peralatan komputer dimulai dengan membatasi akses ke perangkat keras, perangkat lunak, serta backup file data pada pita magnetik atau disket, hard drive, CD, dan disket eksternal. Contoh umum pembatasan secara fisik atas penggunaan yang tidak diotorisasi meliputi pencantuman melalui keypad, sistem batch entry, kamera keamanan, dan personel keamanan, atau contohnya satpam. Pengendalian akses secara online. Penggunaan ID atau Identification Number, memakai dan kata sandi yang tepat akan mengendalikan akses ke perangkat lunak dan file data yang terkait, yaitu dengan cara yang akan mengurangi kemungkinan bahwa perubahan yang tidak diotorisasi dilakukan pada aplikasi perangkat lunak dan file data, contohnya firewall dan enkripsi. Kategori yang kelima adalah backup dan perencanaan kontingensi. Untuk mencegah hilangnya data selama mati listrik, banyak perusahaan mengandalkan sumber tenaga cadangan atau backup atau generator sendiri. Untuk bencana yang lebih serius, organisasi memerlukan backup yang terperinci dan rencana kontingensi seperti menyimpan semua salinan perangkat lunak serta file dan data yang sangat penting untuk mengoutsourcing perusahaan yang berspesialisasi dalam mengamankan penyimpanan data tersebut. Kategori yang terakhir adalah pengendalian perangkat keras. Pengendalian perangkat keras sudah dipasang dalam peralatan komputer oleh pabrik pembuatnya untuk mendeteksi dan melaporkan kegagalan peralatan. Auditor akan lebih berkonsentrasi pada bagaimana klien menangani kesalahan yang diidentifikasi oleh pengendalian perangkat keras ketimbang pada kecukupan perangkat itu. Seperti pengendalian umum, pengendalian aplikasi ini juga memiliki kategori. Namun pengendalian aplikasi ini hanya memiliki 3 kategori, yaitu yang pertama adalah pengendalian input. Pengendalian input ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam komputer sudah diotorisasi, akurat, dan juga lengkap. Pengendalian input sangat penting karena sebagian besar kesalahan dalam sistem teknologi informasi diakibatkan oleh kesalahan memasukkan data, sehingga kesalahan input akan menimbulkan kesalahan output tanpa dipengaruhi oleh mutu pemrosesan informasi. Kategori yang kedua dalam pengendalian aplikasi adalah pengendalian pemrosesan. Pengendalian pemrosesan mencegah dan mendeteksi kesalahan ketika data transaksi diproses. Pengendalian pemrosesan aplikasi khusus sering diprogram ke dalam perangkat lunak untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan pemrosesan. Contoh pengendalian pemrosesan yaitu pengujian validasi, pengujian urutan, pengujian keakuratan, pengujian kelayakan data, dan pengujian kelengkapan. Dan kategori yang terakhir dalam pengendalian aplikasi adalah pengendalian output. Pengendalian output berfokus pada mendeteksi kesalahan setelah pemrosesan diselesaikan, bukan pada mencegah kesalahan. Pengendalian output yang paling penting adalah review kelayakan data oleh seseorang yang memahami output itu. Untuk output komputer yang sensitif, seperti cek penggajian, pengendalian dapat ditingkatkan dengan mengharuskan karyawan memperlihatkan identifikasi karyawan sebelum menerima ceknya, atau dengan mengharuskan deposito langsung ke rekening bank karyawan sebelum disetujui. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh pengendalian umum terhadap resiko pengendalian. Pengaruh pengendalian umum terhadap resiko pengendalian ada 2, yaitu adalah yang pertama, pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi keseluruhan sistem. Pengendalian umum yang tidak efektif akan menimbulkan potensi salah sadi yang material pada semua aplikasi sistem,
tanpa memperhatikan mutu dari setiap pengendalian aplikasi. Sebagai contoh, jika tugas-tugas teknologi informasi tidak dipisahkan secara memadai, misalnya operator komputer juga menjadi programmer dan mempunyai akses ke program file serta file komputer, auditor harus memperhatikan adanya program perangkat lunak yang tidak diotorisasi atau perubahan file data yang dapat menimbulkan transaksi fiktif atau data yang tidak diotorisasi dan penghilangan akun-akun seperti penjualan, pembelian, dan gaji. Di pihak lain, jika pengendalian umum dianggap sudah efektif, auditor akan sangat bergantung pada pengendalian aplikasi. Kemudian, auditor dapat menguji pengendalian aplikasi menyangkut keefektifan operasinya dan mengandalkan hasilnya untuk mengurangi pengujian substantif. Pengaruh yang kedua, yaitu adalah pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan perangkat lunak. Jika klien mengganti perangkat lunak aplikasi, hal itu akan mempengaruhi ketergantungan auditor pada pengendalian yang terotomatisasi. Jika pengendalian umum efektif, auditor dapat dengan mudah mengidentifikasi kapan perubahan perangkat lunak itu dilakukan. Namun bagi perusahaan yang pengendalian umumnya lemah, mungkin sulit untuk mengidentifikasi perubahan perangkat lunak. Akibatnya, apabila pengendalian umum dianggap lemah, auditor harus mempertimbangkan pelaksanaan pengujian pengendalian aplikasi selama audit tahun berjalan. Pengaruh pengendalian teknologi informasi terhadap dan pengujian substansif. Setelah mengidentifikasi pengendalian aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko pengendalian, auditor lalu mengurangi pengujian substansif. Di sini karena pengendalian aplikasi yang terotomatisasi bersifat sistematis. Hal itu akan memungkinkan auditor untuk mengurangi ukuran sampel yang digunakan untuk menguji pengendalian tersebut, baik dalam audit laporan keuangan maupun audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunaknya sendiri untuk menguji pengendalian bersangkutan. Auditing dalam lingkungan teknologi informasi yang kurang kompleks. Banyak organisasi yang merancang dan menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk memproses transaksi bisnis sedemikian rupa, sehingga dokumen sumber dapat dilacak kembali dengan format yang dapat dibaca serta dapat ditelusuri dengan mudah. Melalui sistem akuntansi ke output. Jadi dalam situasi seperti ini, penggunaan teknologi informasi tidak terlalu berdampak terhadap jejak audit. Auditor bertanggung jawab untuk memahami pengendalian umum dan aplikasi. Namun, biasanya auditor tidak melaksanakan pengujian atas pengendalian yang terotomatisasi. Pendekatan auditing ini sering disebut auditing di sekitar komputer. Auditor perusahaan lebih kecil seringkali melakukan audit di sekitar komputer apabila pengendalian umum kurang efektif ketimbang dalam lingkungan teknologi informasi yang lebih kompleks. Banyak organisasi yang memiliki lingkungan teknologi informasi yang tidak rumit seringkali sangat bergantung pada mikrokomputer untuk melakukan fungsi-fungsi sistem akuntansi. Penggunaan mikrokomputer dapat menimbulkan pertimbangan audit yang unik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketergantungan yang terbatas pada pengendalian yang terotomatisasi. Program perangkat lunak mikrokomputer dapat di-load pada hard drive dengan format yang tidak memungkinkan diubah oleh personel klien, yang membuat risiko perubahan yang tidak diotorisasi dalam perangkat lunak menjadi rendah. Yang kedua, akses ke file induk. Ini apabila klien menggunakan mikrokomputer, auditor harus memperhatikan akses ke file.
di mana oleh orang-orang yang tidak berwenang. Pemisahan tugas yang tepat di antara personil yang memiliki akses ke file induk dan bertanggung jawab atas pemrosesan merupakan hal yang penting. Yang ketiga, risiko virus komputer. Virus komputer dapat menyebabkan hilangnya data dan program. Virus-virus tertentu bahkan dapat merusak file elektronik yang menyebabkan shutdown jaringan komputer secara keseluruhan. Selanjutnya, pendekatan data pengujian. Auditor mempunyai 3 pertimbangan utama. Yang pertama, data pengujian harus mencakup semua kondisi yang relevan yang ingin diuji auditor. Auditor harus merancang data pengujian untuk menguji semua pengendalian yang kuncinya berbasis komputer dan memasukkan data yang realistik yang mungkin akan menjadi bagian dari pemrosesan normal klien, termasuk transaksi sah dan tidak sah. Yang kedua, program aplikasi yang diuji oleh data pengujian auditor harus sama dengan yang digunakan klien selama tahun berjalan. Salah satu pendekatan adalah menjalankan data pengujian atas dasar kejutan, mungkin secara acak selama tahun berjalan. Walaupun agak mahal dan menghabiskan waktu, ini ada metode lainnya adalah mengendalikan pengendalian umum klien pada fungsi pengembangan sistem dan pustakawan guna memastikan bahwa program yang diuji sama dengan yang digunakan dalam pemrosesan normal. Yang ketiga, data pengujian harus dieliminasi dari catatan klien. Jika auditor memproses data pengujian, sedangkan klien memproses transaksinya sendiri, auditor harus menghilangkan data pengujian dalam file induk klien setelah pengujian itu selesai demi mencegah file induk dan file transaksi tercemar atau terkontaminasi secara permanen akibat pengujian auditor. Perangkat lunak audit tergeneralisasi atau Generalized Audit Software adalah program yang dirancang secara khusus untuk tujuan auditing. Perangkat lunak audit yang tersedia secara komersial seperti ACL atau IDEA dapat dengan mudah dioperasikan pada komputer desktop atau laptop auditor. Ini memiliki beberapa penggunaan umum. Yang pertama, memverifikasi perkalian dan footing. Ini memverifikasi keakuratan perhitungan klien dengan menghitung informasi secara independen. Yang kedua, memeriksa catatan tentang mutu, kelengkapan, konsistensi, dan kebenaran. Ini dengan memindai semua catatan dengan menggunakan kriteria tertentu. Yang ketiga, membandingkan data pada file terpisah. Menentukan bahwa informasi dalam dua file atau lebih telah sesuai. Yang keempat, mengiktisarkan atau mengurutkan kembali dan melaksanakan analisis. Ini yaitu dengan mengubah atau mengagregatkan data. Yang kelima, memilih sampel audit. Memilih sampel dari data yang dapat dibaca oleh mesin. Yang keenam, mencetak permintaan konfirmasi. Mencetak data dari item sampel yang dipilih untuk menguji informasi. Yang ketujuh, membandingkan data yang diperoleh melalui prosedur audit lain dengan catatan perusahaan. Ini auditor dapat membandingkan data yang dapat dibaca oleh mesin dengan audit yang dikumpulkan secara manual, yang diubah ke format yang dapat dibaca oleh mesin.
Masalah pada lingkungan jaringan. Yang pertama, lingkungan jaringan menimbulkan masalah pengendalian yang harus dipertimbangkan auditor dalam merencanakan audit. Sebagai contoh, auditor seringkali menaikkan risiko pengendalian apabila perusahaan mempunyai jaringan yang terdiri dari banyak server yang berlokasi di semua bagian. Ini karena operasi jaringan yang terdesentralisasi seringkali tanpa pengamanan dan pengawasan manajemen atas berbagai server yang terhubung dengan itu. Yang kedua, sudah lazim bahwa jaringan komputer terdiri dari berbagai gabungan peralatan dan prosedur yang mungkin tidak mempunyai opsi keamanan standar. Nah, ini karena kurangnya kompatibilitas peralatan di seluruh jaringan dapat terjadi apabila tanggung jawab pembelian peralatan dan perangkat lunak, pemeliharaan, administrasi, dan keamanan fisik sering berada pada kelompok pemakai utama, bukan pada fungsi teknologi informasi yang terpusat. Yang ketiga, apabila klien mempunyai aplikasi akuntansi yang diproses dalam lingkungan jaringan, auditor harus mempelajari konfigurasi jaringan. Nah, ini termasuk lokasi server komputer dan workstation yang saling terhubung satu sama lain, perangkat lunak jaringan yang digunakan untuk mengelola sistem, serta pengendalian atas akses dan perubahan program aplikasi serta file data yang ada pada server. Pengetahuan ini dapat berimplikasi bagi penilaian risiko pengendalian auditor ketika merencanakan audit laporan keuangan dan ketika menguji pengendalian dalam audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Sistem manajemen database. Yang pertama, memungkinkan klien membuat database yang meliputi informasi yang dapat digunakan bersama dalam banyak aplikasi. Klien mengimplementasikan sistem manajemen database untuk mengurangi kelebihan data, memperkuat pengendalian atas data, dan menyediakan informasi yang lebih baik bagi pengambilan keputusan dan mengintegrasikan informasi di semua fungsi dan departemen. Yang kedua, menggunakan sistem Enterprise Resource Planning atau yang kita sebut dengan ERP. Nah, ini yaitu mengintegrasikan berbagai aspek aktivitas organisasi ke dalam satu sistem informasi akuntansi. Sistem e-commerce. Yang pertama, melakukan transaksi bisnis secara elektronis. Perusahaan yang menggunakan sistem e-commerce akan menghubungkan sistem akuntansi internalnya dengan semua pihak eksternal seperti pelanggan dan pemasok. Yang kedua, penggunaan sistem e-commerce juga membuat data perusahaan yang sensitif. Program dan perangkat keras terbuka terhadap kemungkinan campur tangan atau sabotase oleh pihak luar. Nah, untuk membatasi keterbukaan ini, perusahaan menggunakan firewall, teknik enkripsi, dan tanda tangan digital. Yang ketiga, auditor harus memahami sifat firewall dan pengendalian enkripsi. Ini di mana guna memastikan bahwa hal itu diimplementasikan dan dipantau secara tepat. Masalah yang timbul ketika mengoutsource teknologi informasi. Yang pertama, memahami pengendalian internal dalam sistem outsource. Auditor menghadapi kesulitan untuk memahami pengendalian internal klien. Dan situasi tersebut, banyaknya pengendalian yang ada di pusat jasa dan auditor tidak dapat mengasumsikan bahwa pengendalian itu
memadai hanya karena pusat jasa tersebut merupakan perusahaan independen. Yang kedua, ketergantungan pada auditor pusat jasa. Ini di mana standar atestasi memberikan pedoman kepada auditor yang mengeluarkan laporan tentang pengendalian internal organisasi jasa atau auditor jasa. Sementara, standar auditing memberikan pedoman kepada auditor organisasi pemakai atau auditor pemakai yang mengendalikan laporan auditor saja. Auditor jasa dapat mengeluarkan dua jenis laporan. Yang pertama, laporan tentang deskripsi manajemen atas sistem organisasi dan jasa dan kesesuaian desain pengendalian. Ini dikenal sebagai laporan jenis 1. Yang kedua, laporan tentang deskripsi manajemen atas sistem organisasi jasa dan kesesuaian desain serta keefektifan pelaksanaan pengendalian. Ini dikenal sebagai laporan jenis 2.